Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Prawira. Untuk materi kali ini adalah mitigasi dan penanggulangan bencana banjir. Ini bencana yang sering kita temui ataupun kita hadapi ketika musim hujan datang. Pengertian banjir sendiri adalah banjir yaitu meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Untuk materi kali ini adalah penyebab banjir, dampak banjir, pencegahan banjir, dan menghadapi banjir atau cara mitigasi penanggulangan bencana banjir. Yang pertama, penyebab banjir ini adalah hal sepele yang kerap kali kita lakukan ataupun masyarakat sekitar sering lakukan. Memang sepele namun dampaknya sangat besar. Salah satunya ini, membuang sampah sembarangan atau membuang sampah bahkan puing di area aliran sungai. Dampaknya salah satunya adalah meluapnya air sungai. Daya tampung sungai tidak mencukupi karena tersendat oleh sampah ataupun puing yang dibuang masyarakat, sehingga air pun akan mengalir ataupun meluap ke daerah pemukiman sekitar. Penyebab banjir sendiri yang pertama adalah hujan. Dalam jangka waktu yang panjang atau besarnya curah hujan mempengaruhi bencana banjir tersebut, atau disebut juga banjir musiman, yaitu ketika musim penghujan datang. Yang kedua adalah erosi tanah, yaitu menyisakan batuan yang menyebabkan air hujan mengalir deras di atas permukaan tanah tanpa adanya resapan. Ini biasanya pada daerah aliran sungai atau das karena mengalami erosi tanah. Yang ketiga adalah buruknya penanganan sampah. Pada picture di samping, yaitu di mana terlihat kumpulan sampah ataupun suatu gunungan sampah di aliran sungai yang menyumbat saluran-saluran air sehingga tubuh air meluap dan membanjiri daerah sekitarnya. Yang keempat adalah penyebabnya keadaan tanah dan tanaman. Maksud di sini adalah tanah yang ditumbuhi banyak tanaman mempunyai daya serap air yang besar. Tanah yang tertutup semen atau paving ataupun aspal sama sekali tidak menyerap air. Nah, ini adalah pada wilayah-wilayah perkotaan. Maka itu fungsinya adalah menanam pohon. Fungsinya adalah agar pohon tersebut ada resapan air ataupun membuat lubang biopori. Lalu kemudian pada daerah hutan adalah pembabatan hutan akan mempengaruhi banjir juga. Banjir itu disebutlah banjir bandang. Dan yang kelima, pembangunan tempat pemukiman, di mana tanah kosong diubah menjadi jalan atau tempat parkir yang menyebabkan hilangnya daya resap air hujan. Pembangunan tempat pemukiman bisa menyebabkan meningkatnya risiko banjir sampai 6 kali lipat dibandingkan tanah yang terbuka yang biasanya mempunyai daya serap air tinggi. Masalah tersebut biasanya di daerah kota-kota besar. Yang keenam adalah bendungan dan saluran air yang rusak. Walaupun tidak sering terjadi, namun bisa menyebabkan banjir, terutama pada saat musim hujan deras yang panjang. Ini terjadi ketika bencana banjir di daerah Depok pada tahun 2009, kalau tidak salah, karena jebolnya bendungan. Selanjutnya adalah dampak banjir. Dampak banjir banyak sekali. Yang pertama adalah hilangnya tempat pemukiman, tempat tinggal masyarakat yang terdampak banjir. Lalu kemudian ada pula lumpuhnya perekonomian. Dampak banjir di sini ada namanya dampak primer,
yaitu pada kerusakan fisik, di mana mampu merusak berbagai jenis struktur termasuk jembatan, mobil, bangunan, lalu kemudian berbagai fasilitas. Sedangkan dampak sekunder yaitu di mana adalah persediaan air, kontaminasi air, lalu kemudian air bersih pun akan langka. Yang kedua adalah banyaknya penyakit, pertama adalah penyakit malaria. Nah, itu adalah ketika musim banjir datang. Penyakit masyarakat adalah salah satunya paling banyak berdampak ketika banjir, malaria. Yang ketiga, ketika di daerah pedesaan mengalami banjir adalah pertanian dan persediaan makanan langka. Hasil tani yang disebabkan oleh kegagalan panen, namun dataran rendah dekat sungai tergantung kepada endapan sungai. Akibatnya banjir menambah mineral tanah setempat. Selanjutnya dampak sekundernya adalah pepohonan. Spesies yang tidak sanggup akan mati karena tidak bisa bernapas. Artinya ini ketika musim penghujan datang, lalu kemudian banjir pun menerpa, pepohonan tersebut yang terdapat pada tanah labil maka akan tumbang. Maka tidak jarang akan berkelanjutan bencananya, yaitu ketika ada musim penghujan datang, entah banjir ataupun longsor. Selanjutnya adalah transportasi. Jalur transportasi pun akan hancur, sulit mengirimkan bantuan darurat kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan yang ketiga adalah dampak tersier ataupun jangka panjangnya, yaitu pertama adalah ekonomi, di mana kesulitan ekonomi karena penurunan jumlah wisatawan, biaya pembangunan kembali, lalu kemudian kelangkaan makanan yang mendorong kenaikan harga. Itu adalah jangka panjangnya ketika adanya dampak dari banjir. Lalu di sini adalah pencegahan banjir. Pencegahan banjir di sini adalah pemerintah hendaknya mengatur perizinan pembangunan gedung rumah, pusat perbelanjaan ataupun bangunan-bangunan yang lainnya. Maka perlulah materi AMDAL kemarin yang sempat saya jelaskan, atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, membuat saluran air yang cukup baik oleh pemerintah maupun penduduk. Kadangkala ini kan masyarakat suka tutup mata akan namanya kepedulian lingkungan di wilayah sekitarnya. Ketika ada gotong royong, kerja bakti, pembersihan selokan, terkadang dia mungkin yang saya alami pun suka males ataupun yang lainnya. Ini salah satunya wawasan kepada kita agar ketika ada gotong royong maka turun ataupun terjun untuk membersihkan selokan ataupun saluran air. Yang ketiga paling utama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, pemerintah harus bertindak tegas terhadap para penebang liar di hutan-hutan Indonesia. Ini biasanya adalah banjir bandang. Yang kelima, merawat dan melakukan penanaman pohon. Dan yang keenam, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk merehabilitasi sungai-sungai. Next, kita di sini ada menghadapi banjir atau ketika banjir datang. Sebelum banjir, yaitu pertama, menentukan lokasi yang biasa dijadikan lokasi pengungsian. Ketika banjir datang nih, kita harus mengupayakan lokasi sekiranya aman dan nyaman untuk dijadikan pengungsian. Yang kedua, sebelum terjadi bencana banjir adalah melatih diri dan anggota keluarga dari hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi bencana banjir. Yang ketiga, mendiskusikan dengan semua anggota keluarga tempat di mana anggota keluarga akan berkumpul sesuai bencana terjadi. Artinya jangan terpencar. Dari satu keluarga di rumah ini jangan terpencar di pengungsi ketika menuju ke pengungsian. Yang keempat, mempersiapkan barang-barang dan lain-lain yang diperlukan saat terjadi banjir. Yang kelima, membentuk kelompok masyarakat pengendali banjir. Yang keenam,
membangun dan menetapkan lokasi dan jalur evakuasi bila terjadi banjir. Yang ketujuh, menjaga kebersihan saluran dan limbah. Lalu kemudian di sini saat terjadi banjir, terutama kita jangan panik. Lalu kemudian terus pemantauan perkembangan cuaca dan berhati-hati untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, ketika melihat air datang, jauhi secepat mungkin daerah banjir menuju tempat yang lebih tinggi. Lalu yang keempat, bila terjebak di dalam rumah, raih benda yang bisa mengapung. Artinya jangan sampai ketika itu banjir datang kita mohon maaf tenggelam. Ini biasanya adalah banjir yang di atas 3 meter ataupun 2 meter ya. Lalu kemudian bila kelima adalah dengarkan jika ada informasi darurat tentang banjir. Dan yang keenam, hati-hati dengan listrik dan lalu kemudian matikan peralatan listrik ataupun sumber listrik. Ini salah satunya yang kadang kita terlupakan, maka dampaknya adalah kita kesetrum dan bahkan menyebabkan kematian. Maka itu ketika musim penghujan datang ataupun daerah yang terkena banjir, tidak heran di suatu wilayah ada pemadaman listrik karena untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketujuh adalah selamatkan barang-barang berharga, terutama adalah berkas-berkas. Maka ketika kita tinggal di daerah yang rawan banjir, berkas-berkas itu paling diutamakan, yaitu salah satunya ijazah, lalu kemudian rapot, dan yang lainnya. Yang ke-8, pantauan kondisi ketinggian banjir. Yang ke-9, menggunakan air bersih dengan efisien, jangan terlalu boros. Karena kenapa tadi? Adalah kelangkaan air ketika banjir datang. Lalu kemudian adalah setelah banjir, yaitu membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah. Yang kedua, terlibat dalam perbaikan saluran air limbah. Jadi ketika rumah kita sudah selesai, diusahakan saluran air di sekitar rumah kita pun harus dibersihkan. Bahkan dibuatlah lubang-lubang biopori ataupun melakukan penanaman pohon. Lalu yang tiga, menjaga sistem pembuangan air kotor dan limbah agar dapat bekerja dengan baik. Yang keempat, menjauhi kabel dan instalasi listrik. Walaupun ketika banjir sudah surut, diusahakan kita untuk menjauhi daerah yang terdapat instalasi listrik, karena yaitu tadi menyebabkan kesentrum ataupun masih adanya daya aliran listrik. Yang kelima, menghindari wilayah yang rusak parah kecuali telah dinyatakan aman. Ataupun ketika kita ngungsi, kita nggak tahu nih keadaan rumah kita. Ketika kita kembali ke rumah kita mohon maaf terkena dampak banjir yang sangat besar, maka kita harus butuh bantuan para regu penolong tim SAR untuk memastikan tempat tinggal kita ini kira-kira aman atau tidak. Lalu yang keenam, kita memeriksa kesehatan. Yang ketujuh, mencari anggota keluarga ketika terpisah di tempat pengungsian. Yang ke-8, jika sudah surut, masuk rumah dengan hati-hati dan jangan langsung menyalakan listrik atau sampai mengecas HP dan yang lainnya. Ini kan buru-buru untuk update status dan yang lainnya. Jangan. Kita usahakan dulu rumah kita dulu bersih, lalu kemudian rapi, lalu tadi membangun saluran air agar bersih, merapikan lagi gitu. Jangan langsung mencari daya listrik gitu kan. Yang 9, membersihkan rumah dari lumpur. Yang 10, periksa persediaan makanan dan air minuman. Jangan minum dari air sumur terbuka karena sudah terkontaminasi. Oke, itu tadi materi tentang mitigasi dan penanggulangan bencana banjir. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan adalah jenis-jenis banjir dan penyebabnya. Yang pertama adalah banjir cilencang. Banjir cilencang adalah jenis yang hampir sama dengan banjir air pada umumnya. Namun yang membedakannya adalah banjir cilencang ini murni disebabkan oleh hujan deras yang menghasilkan debit dan aliran air yang deras. Yang kedua adalah banjir rob ataupun laut pasang. Banjir rob yaitu banjir yang disebabkan
oleh air laut yang naik ke dataran saat pasang. Banjir jenis ini terjadi ketika daratan suatu daerah lebih rendah dari air laut. Banjir rob juga terjadi karena bertemunya air laut dan aliran sungai. Air pasang menahan aliran sungai sehingga meluap, tanggul jebol dan menggenang di daratan. Banjir rob ini biasanya pada di daerah pesisir pantai ataupun daerah laut. Yang ketiga adalah banjir bandang. Jenis banjir ini disebabkan karena jebolnya bendungan air. Aliran air yang disebabkan banjir ini sangat berbahaya karena bisa meruntuhkan bangunan dan rumah-rumah. Banjir bandang juga merupakan banjir yang tidak hanya membawa air saja, namun membawa material-material lainnya seperti sampah, rumpul, dan lainnya. Yang kelima adalah banjir lahar, yaitu banjir akibat lahar gunung berapi yang aktif. Banjir ini terjadi saat gunung mengalami erupsi ataupun meletus, yaitu pada wilayah otomatis daerah gunung yang aktif. Dan yang kelima adalah banjir lumpur, adalah banjir yang membawa muatan. Banjir ini terjadi karena keluarnya lumpur dari dalam bumi. Sebagai contoh, sampai saat ini terjadi yaitu banjir lumpur Lapindo di Sidoarjo. Baik, itu adalah materi mitigasi dan penanggulangan bencana banjir, jenis-jenis banjir. Semoga dipahami, terutama kita yang tinggal di daerah rawan bencana banjir, agar dapat dipahami dan diterapkan untuk menjaga lingkungan sekitarnya agar terhindar dari banjir. Saya tutup, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.